kemudian ototnya kita sentuh, kemudian kita sentuh tulangnya. Biasanya kalau di sini itu ketika kita sentuh itu kita pisahkan ya. Jadi misalnya kita akan membawa bagian tubuhnya ini, ya, kita tarik kulitnya, kita tarik ototnya, kemudian kita tarik tulangnya. Bisa dipahami? Jadi ini yang harus dipahami atau ada orang duduk kursi depan situ. Kursi depan situ. Ya, jadi ada di bagian antara dua otot juga. そこから神経が出ますので、その神経も触診ができます。 Ya, jadi di situ juga ada syaratnya. Jadi kita bisa impuls atau kirim apa ya, stimulan. そして次にリガメント、人体も触知できます。 Kemudian juga di ligamen juga kita sentuh. 触れてます。 Ya. で、痛みがある原因は何だと思いますか。先ほど炎症っていう話をしました。まず一番は炎症を取り除かなきゃいけないので、どこに炎症があるかを判断するんです。 Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang penyebab pertama rasa sakit itu adalah inflamasi. Jadi kita harus satu persatu apa ya, mendisek bagian ini sakit atau tidak, kenapa sakitnya gitu. 例えば前方にあるとしますね、痛みが。 Misalkan di bagian sini ada rasa sakit. 押さえれば圧痛が出ます。 Kalau misalnya kita tekan itu ada rasa panas. ですが、中の筋肉だったらどうしますか。 Tapi misalkan kalau sudah言います。中の深い筋肉だったらどう判断しますか。 Jadi kalau misalnya di sini ditekan ada rasa panas itu ya, kemudian apa yang akan terjadi pada otot bagian dalamnya? Kalian bisa jawab? 圧痛、押さえたときに表面であれば浅いところであれば痛いのが分かる。でもインナー中の筋肉だったら触っても届かないです。どうしますか。 bagian ototnya ini katanya kalau disentuh sakit, tapi kalau sebenarnya kalau agak ke dalam sedikit, kalau agak ke dalam itu justru tidak sakit katanya. Itu bagaimana? Ya, bisa. Superficial pain. Superficial pain. Superficial. In the muscle, rotate the cup. Tendon, muscle, capsule. Okay. 大切なことはここで止めておいてください。Ya, di situ stop. その状態から引っ張ります。私、止めて。ストップ。ストップ。 Kita dia akan coba tarik. Stop. 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 In the muscle is tension. Information is pain. You understand? You understand? Jadi nyerinya itu bisa provokasi dengan kontraksi isometrik. Jadi kalau ada kontraksi itu nyerinya lebih nambah. Jadi kayak nyeri tekan. Kalau ada nyeri tekan, diprovokasi dengan
bagian dalam dan otot yang ada di bagian bawah. 例えば前方の次、前側の靭帯の見方です。Ini adalah bagian ligamen bagian depan. 外座をします。エクサナルローテーション。そうすると上方、上、真ん中、下の靭帯で、この位置だと上が伸びるんです。 Jadi bagian atas sama di bawah ini kelihatan bagian atasnya dia tarik. そうすると上が伸びる。では次、下方はこのポジションで下方が伸びる。Kalau misalnya kita lihat bagian ini yang tertarik. それをまた昇進する。 Itu パクション。 palpasi. Seperti palpasi. さらには先ほど先生がマッスルインバランスの話をしてました。 Dia tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak ya mengenai muscle imbalance. 非常に重要な研究でして、それも頭の中に私たちのその解剖学の中でポジション、そのポジションを持ってどこの位置でストレスをかけるとどこが伸びるかというのが全て理解しているんです。でなければ痛みはしっかりと評価ができません。 Jadi yang dilakukan oleh Pak Rizal tadi itu adalah salah satu penelitian yang paling penting bagi beliau juga sangat penting sekali bahwa kalau ketika misalnya kita menggerakkan muscle bagian mana yang stres, bagian mana yang sakit itu sangat harus dipahami sekali. 先ほどの先生のその研究だとある部分は収縮してある部分は収縮しないという状況があったんですね。 Yang mungkin yang sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa ada bagian yang terkompres, ada bagian yang tidak terkompresi. 収縮しないということはそこは不活動性になるので痛みの神経が伸びてしまう。だからそこを働かせてあげるような収縮を入れることやそこを姿勢を変えることで働きやすい状況を作ってあげることで痛みを減らすことができます。 Jadi kalau pada bagian yang tidak terkompresi itu berarti tidak digerakkan. Kalau misalnya tidak digerakkan berarti sarafnya makin memanjang maka di situ akan menimbulkan rasa sakit sehingga seperti yang tadi harus digerakkan seperti itu atau dirubah posturnya. さらに言うと今度は触診をしていくと筋肉の状態が分かりますのでそこにトリガーポイントがあります。 Ya, kemudian di sini juga ada 3 poin yang bisa kita lihat. そのトリガーポイントをしっかりとマッサージしてあげてトリガーポイントを取らないと筋肉の痛みは取れないです。 Ya, kemudian juga di bagian pundak yang bisa disentuh atau dimasaj sehingga rasa sakit itu bisa hilang. そしてそれらすべてを行ってこれで筋肉、靭帯理学筋肉、靭帯、前後者、筋膜、そういったいろいろなものを痛みがあるかないかをすべて判断してきました。 Jadi kita harus memastikan dulu apakah ada rasa sakit atau tidak di bagian otot, ligamen, dan satu lagi. Saya buat筋膜、マイフィシャル、筋膜ですね。筋肉。Ini kok buat main official ya. でそれらが機能回復が OK になったら治療をして痛みを取ってますのでその状態で動かしてあげれば痛くはないんです。痛くないということを認識させることが痛みの脳を変化させる記憶を変えるということですね。 Jadi kita harus memastikan setelah kita masuk tadi ya, kemudian juga kita gerakan kalau tidak sakit itu harus kita ulangi terus menerus sehingga mengirimkan input kepada otak kalau gerakan yang tadi itu tidak sakit. ですので私たち痛みの専門としている理学療法士は頸椎、肩、あらゆる足、
頸椎から足までのすべての関節、顎関節、そしてあとは脳のこういった縫合、そういったところにも働きかけます。治療します。Jadi sebagai fisioterapi yang memang mengspesialisasikan di bidang pain management, jadi yang harus dipahami itu adalah di bagian leher, pundak sampai ke kaki, kemudian juga bagian kemudian juga di bagian joint, ya itu juga harus dipahami terlebih dahulu semuanya seperti itu, sakit atau tidak. Bentuknya juga harus dipahami mana yang normal, mana yang enggak seperti itu. 質問を受けて一番感じることは、触診っていうものと患者をしっかりと見る見方というものをとても大切にしてほしい。 Jadi yang paling utama paling bagi beliau adalah ketika kita melihat pasien, apa yang terjadi dengan pasien itu tapi harus dilihat dengan mata, itu yang paling penting. あとはパルペーションの触診をうまい先生、うまい方にいろいろ触ってもらうと、触らせてもらうというトレーニングをした方がいい。 Kemudian juga setelah kita melihat postur seperti apa, itu juga keahlian dalam melakukan palpasi terhadap pasien. Jadi biasanya fisioterapis yang sangat yang sangat baik itu adalah biasanya dia mampu melakukan palpasi dengan benar pada pasien. Jadi kan berarti yang sakitnya yang di super spesial tadi kita akan tetap melakukan intervensi yang istilahnya membiasakan supaya persepsi di otaknya itu yang akan berubah. Secara superficial mengitami dataran soyo, ma narete uto masuk kono noni wa mo kita gunayo itu messageをbesarの痛くないと認識させなきゃならない。そのための体をしっかりと治療するというのが痛みの患者さんとは一緒。 betul seperti itu. Jadi untuk membiasakan bahwa itu tidak sakit, jadi harus dipakai dengan baik. あともう一つ重要なのがサイコロジー。 Yang satu lagi adalah masalah psikologis. 自己効力感、自分の自分が肯定的に自分の気持ちを作らないと患者さんは自分で動かない。 Kemudian yang paling penting menurut beliau adalah masalah psikologis. Jadi seorang fisioterapis itu harus memiliki apa ya positive thinking selalu. Karena kalau misalkan dari pasiennya itu pasien gitu, tapi kalau misalkan dari segi fisioterapisnya nanti bisa memberikan efek secara positif kepada pasien. ですので、うつ病はうつるんですよね。なので、セラピストが笑顔で患者さんを見ないと、患者さんも脳からどう笑顔で見ないです。 Jadi di sini adalah seorang fisioterapis itu harus memiliki kemampuan yang sangat tinggi di bidang psikologis. Artinya ketika kita merawat pasien, karena pasien itu kan sakit, jadi anxiety atau depresi itu kan menular. Jadi biar si depresinya itu tidak menular kepada fisioterapis, fisioterapis harus memiliki energi yang lebih untuk bisa menginduce atau menginduksi si pasien agar pasien itu bisa lebih baik. Jadi kita harus bisa treat dengan ramah sehingga si pasien merasa nyaman. Kemudian juga dia bisa mengeluarkan dopamin sehingga dia bisa